Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ila hadrat Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi ajma'in wa sallallahu alaihi wa ala alihi Ahmad nasab bin Allah bin Adam bin Haddad wa alihi wa sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bin Abdul Rahim Allah syekh Jalil Muhammad wa sallallahu alaihi syekh Muhammad Syedar bin Fatwa Jaya Abu Bakar Syekh Jalil Muhammad wa sallallahu alaihi syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jemaah yang saya hormati dan Allah muliakan, kita kembali melanjutkan kajian kita, kajian pengajian bulanan, yaitu Syarah Ratibul Haddad. Yang buka kitab, yang bawa kitab bisa dibuka halaman 24 baris pertama. Terakhir pertemuan kita membahas faidah zikir, tata cara syarat rukun zikir. Dan Imam Abdullah Al-Haddad berpesan kepada kita, dari sekian banyak zikir yang ada, hendaklah kita memilih kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah ini kalau kita membacanya benar, membaca la ilaha illallah, masih ingat tata cara membaca la ilaha illallah? Binafasin wahidin, tahlilatani binafasin wahidin, 2 tahlil 1 nafas. Ingat ini udah saya sampaikan berulang-ulang, tapi kalau saya lihat di lapangan nggak pada praktek. Kenapa itu? Apa sih masalahnya gitu? 2 tahlil 1 nafas. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah ambil nafas lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngambil napasnya bukan napas hidung. Ngambil napasnya napas apa? Mulut. Betul, napas mulut. Alhamdulillah masih ada yang ingat. Ya. Jadi keutamaannya, kita memilih kalimat ini sudah kita bahas. Cukuplah dalilnya, Abdul dzikri fa'alam annahu la ilaha. Seabdul-abdulnya zikir, gak ada yang lain yaitu kecuali kalimat tahlil, yaitu la ilaha illallah. Kemudian beliau mengatakan zikir itu ada zikir lisan saja, ada zikir hati saja, ada digabungkan keduanya antara, yaitu zikir lisan dan zikir hati. Itu yang paling afdal. Nah keunikannya orang yang ahlu la ilaha illallah, ya, orang yang ahlu la ilaha illallah, lisannya sering la ilaha illallah, la ilaha, dalam keadaan apa saja, itu efeknya itu hati bisa ikut mengucapkan la ilaha illallah tanpa kita niatin, tanpa kita suruh. Itu keunikannya yang nggak ada di zikir-zikir yang lain. Itu. Nah ini pembahasan kita yang akan kita bahas. Jadi orang yang senantiasa lisannya berzikir, nih kan tadi kan ada zikir lisan, zikir hati. Yang paling afdal lisan dan hati. Ini paling afdal. Karena kita mah susah, ya udah. Mulai dulu dari kelas yang pertama. Zikir apa dulu? Lisan dulu. Pokoknya zikir aja dulu. Nah ini rembetannya nanti, sambungannya nanti, walaupun hati kita masih lalai, mulut zikir, mulut wirid, tapi hati kemana-mana, nggak apa-apa, ikutin aja, nggak apa-apa. Itu sudah anugerah yang sangat besar dari Allah buat kita. Kenapa? Banyak orang yang mulutnya nggak zikir, hatinya nggak zikir. Kita mah walaupun zikir lisan kita tapi hati kita masih lalai, itu namanya masih apa? Masih bagus. Syukran, masih bagus. Nah ketika orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca la ilaha illallah,
tapi hatinya belum bisa ikut, Imam Abdullah Al-Haddad mengatakan wa tilka nataijuha wa thamratuha thumma tan'aqitu adkaruhu zahiratan batinatan wa kullama dawama ala dzikri ghalaba batinuhu ala zahirihi ila ay yaqwa sultanul qalbi ala harakatil lisan wa yanfaridul qalbu bi dzikri. Buah atau hasil dari zikir lisan, pada saat lisannya sudah terbiasa berzikir, lisannya sudah istiqomah berzikir, hatinya pun mulai mengambil alih lisannya. Bayangkan, ini jelas suaranya kan? Kalau orang yang sudah istiqomah zikir lisannya, dia terus menerus dawam, dah gak putus-putus, maka lama-lama lambat laun hatinya ikut zikir, dan hatinya ini mengambil alih zikir apanya? Lisannya diambil alih, sehingga semakin lama semakin kuat pengaruh zikir hatinya atas lisannya, sehingga lisan dan zikirnya itu zikir secara terpisah. Nah, ini saya pernah punya teman, kalau saya dari Mekah, ini beliau ini dari Madinah. Saya baru paham ini, waktu itu dia bilang gini, aneh kalau zikir, lisan aneh zikir apa, hati aneh zikir apa, jadi mencar. Saya pikir gimana ngolahnya ya, zikir kita, lisan kita apa, hati kita zikir, beda nih, beda kalimat nih. Dalam hati saya waktu itu, gimana caranya? Oh, ternyata itu bisa terjadi bagi orang-orang yang memang zikirnya itu sudah istiqomah. Misalkan hatinya mulutnya la ilaha illallah, hatinya Muhammadur Rasulullah, apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi nggak nyambung nih, nggak nyambung. Itu bisa terwujud kalau apa tadi? Kalau orang zikir lisannya sudah apa? Sudah istiqomah. Yang saya tanyain, zikirnya udah istiqomah belum? Ngarepin hatinya bercahaya. Kalau pengen bercahaya gampang nih, taruh ini, hidupin nih lampunya, taruh di kiri kan hati ya, taruh di sini biar bercahaya. Mulai kan saya pernah bilang, amalannya paling gampang, kagak pakai syarat, nggak banyak syaratnya, zikir, udah zikir. Beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sering saya ingetin itu. Tsumma samratu qalbihi isyraqu syamsir ruh. Lisannya zikir, istiqomah, diambil alih oleh hati. Ini si hatinya mulai memancarkan cahaya. Mulai memancarkan apa? Cahaya, bukan cahaya ini tadi, bukan. Ini cahaya ini bukan cahaya zahir ya, bukan cahaya misalkan orang yang ahli zikir dadanya keralap, relep, bukan. Apaan orang yang ahli zikir? Wah, lu ahli zikir ya? Emang apa? Itu dada lu keralap, relep, bukan. Hatinya bersih. Segala sesuatu yang bersih itu disebut cahaya namanya, gitu ya. Yang kotor disebut gelap namanya. Dalam istilah agama itu begitu, ya. Jadi hatinya akan membuahkan cahaya yang mampu menerangi batinnya semuanya. Relung hatinya penuh dengan apa? Dengan cahaya. Fayastagribul qalbu fil anwarir ruhaniyah. Maka saat itu hatinya pun tenggelam dalam berbagai cahaya-cahaya ruhani. Ulangi, zikir lisannya istiqomah, kemudian hati mantul ke hati, hatinya ngambil alih zikir lisannya, ini terus dia zikir sendirian, ini si hati, lama-lama karena bersih hatinya muncul cahaya. Ketika muncul cahaya ditambahin lagi oleh Allah cahaya-cahaya yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Cahaya di situ bukan tadi bermakna cahaya zahir ya, tapi cahaya batin. Di situ seorang hamba yang tadinya tamak dengan dunia diberi cahaya oleh Allah, dia jadi qanaah, merasa cukup. Orang yang tadinya marah-marah, begitu dia zikir dipaksa sama dia, kemudian diberikan sifat sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya cahaya-cahaya begitu. Paham ini? Ya. Secara garis besar cahaya itu ada dua. Ya, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan secara garis besar cahaya itu ada berapa? Ada dua. Ada cahaya umum, ada cahaya khusus. Yang satu cahaya umum, yaitu nurun mustaudaun fil qulub, cahaya yang Allah titipkan
di hati-hati seluruh makhluknya, seluruh manusia. Makanya disebut cahaya apa barusan? Umum. Jadi mau dia bener kek, mau dia soleh kek, mau dia fasik kek, mau dia ahli maksiat kek, itu dikasih apa sama Allah? Cahaya. Yang umum semua nih. Cahaya yang Allah titipkan fil qulub, di hati-hati manusia. Umum. Yang kedua khusus, yaitu wa nurun waridun bi khazainil ghuyub, yaitu cahaya yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang khusus, dan cahaya itu bersumber dari gudang-gudang goib. Ini ngomongin goib jangan sampai nama Al-Hikmah nih. Ini kalau ngomong goib banyak Al-Hikmah nih si Haji ini. Bukan nggak ada urusan sama Al-Hikmah nih, nggak. Ya. Jadi Allah titipkan cahaya khusus ini dari gudang khusus cahaya yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Nah, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, memberikan contoh, cahaya yang umum itu sama seperti cahaya mata kita bisa melihat. Di mata kita ini ada cahaya, cuma nggak kelihatan. Sehingga cahaya itu bisa mata kita bisa apa? Melihat. Sekarang saya mau tanya, ini kan umum, semuanya diberi kapasitas yang sama oleh Allah. Orang Cina matanya sipit, misalkan orang negro matanya belok. Kira-kira ngelihatnya sama apa beda? Apa dia mau matanya sipitan, ngelihatnya jadi kecilan gitu, yang belok jadi gedean? Ada begitu nggak? Sama kan? Sama. Makanya umum, siapapun diberikan oleh Allah tanpa terkecuali cahaya ini. Diibaratkan oleh kata Syekh Ibnu Athaillah seperti cahaya mata. Nah, cahaya yang khusus ini tidak diberikan oleh Allah kecuali orang-orang yang khusus yang mau jemput. Orang-orang yang mau jemput. Dengan apa jemputnya? Zikrullah, dengan zikrullah. Beliau memperumpamakan seperti cahaya matahari. Matahari itu diberikan kepada orang-orang yang khusus. Ini siang tengah hari bolong, nih siang. Kalau tadi mata ada bedanya nggak yang kecil sama yang belok? Nggak ada ya, sama ya, sama nih. Kalau matahari, panasan mana, santeran mana cahayanya orang yang di luar gedung sama di dalam gedung? Kalau lu pengen dapat cahaya yang lebih gede, berarti di dalam apa di luar? Di luar. Dan matahari ini nggak sembarangan negara dapat. Ada satu negara yang nggak dikasih matahari sama Allah. Negara apa itu? Kutub. Ya, kutub utara, kutub selatan, es semua. Nggak ada siangnya, karena matahari ketutup. Kalau dia pengen dapetin cahaya matahari, orang-orang kutub sono kudu ngapain dia? Kudu apa? Ngejemput, keluar lu dari negara lu, baru lu dapat cahaya matahari. Kalau kita pengen mendapatkan cahaya khusus ini, keluar dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak zikrullah. Maka dengan cara itu Allah akan memberikan kita cahaya khusus. Paham ini? Ini paham kagak nih? Paham ya? Kemudian tanda-tandanya, kalau ya Allah, kira-kira kita udah punya belum nih cahaya nih ya? Kita kan pengen tahu nih, kita belum dikasih tandanya sama ulama. Kata Syekh Syah Al-Kirmani, beliau mengatakan tanda-tanda hati seseorang itu sudah memperoleh cahaya yang khusus adalah an-nazaru ila dunya bi'ainis zawal. Dunia di matanya remeh, dunia di matanya rendah, dunia di matanya kecil. Itu salah satu tanda kalau hatinya sudah mendapatkan cahaya apa? Khusus. Berapa banyak saudara-saudara kita atau bahkan kita sendiri lebih milih berangkat kerja sebelum subuh sampai berani ninggalin apa? Berarti kalau masalah begitu yang kecil dunianya apa akhiratnya? Kan orang demi kerjaan dia rela berangkat sebelum subuh, saking itu pentingnya sampai sholat diapain? Ditinggalin. Berarti di mata itu orang dunia kecil apa gede? Gede. Itu tandanya kita belum dapat apa? Cahaya khusus, karena masih mikirin apa? Dunia mulu, di hatinya dunia. Kalau seandainya ini kita lagi makan gorengan nih, bakwan nih,
lagi enak-enaknya kita gigitin ini, jatuh ke tanah, pas banget di samping tai ayam. Kita lagi enak-enaknya ini, bala-bala gorengan jatuh. Kemana jatuhnya? Ke tai ayam. Mau diambil? Emang apa? Pada tai ayam yang bener aja lah Mang Haji. Kalau orang yang hatinya sudah hidup, bagi dia dunia laksana kotoran, bahkan lebih bau dari bangke. Dulu Rasulullah lagi jalan, ada bangke kambing. Sahabat suruh kumpul. Saya mau bagi hadiah, kata Rasulullah. Apa ya Rasulullah? Nih. Siapa yang mau? Siapa yang mau beli? Kata disuruh beli pertama. Siapa mau beli? Buat apaan kambing udah mati bangke disuruh beli ya Rasulullah? Gak ada yang mau beli? Gak ada yang mau. Kalau gitu saya gratisin, kata Rasulullah. Buat apaan ya Rasulullah? Saya ngambil bangkai kambing. Gak bisa diapa-apain ya Rasulullah. Sesungguhnya dunia lebih hina dari bangkai kambing itu. Orang-orang yang faham, orang-orang yang ngerti akan agamanya, dia tidak akan dirusak pemikirannya, hatinya oleh dunia. Motor hilang, sedih berbulan-bulan. Dagangan kurang laku, sedih berbulan-bulan. Lah berarti namanya nggak apa namanya dia? Nggak ridho sama siapa? Nggak ridho sama? Lah Allah bilang, kalau ente nggak ridho sama saya, kata Allah, fattakhid rabban siwaya, ya udah nggak apa-apa. Allah mah enak, Allah mah udah enak banget. Kalau kalian tidak ridho sama saya, keputusan saya, ya udah nggak apa-apa. Fattakhid rabban siwaya, cari Tuhan lain aja selain saya. Tuh Allah cuma ngomong gitu doang. Kalau kita tidak ridho, nggak puas dengan keputusan Allah, kata Allah gampang. Disuruh apa tadi kita? Disuruh nyari Tuhan yang lain. Mau nyari Tuhan mana lagi mah? Ada lagi Tuhan selain Allah. Makanya la ilaha illallah. Itu yang pertama tanda-tandanya. Yang kedua, wa taqribul ajali bi ibtalil amal istidadun lil mayyit. Dia merasa umurnya pendek. Dia merasa malaikat maut ngintai. Karena di perasaan dia itu sehingga membuat dirinya selalu bersiap diri untuk menyambut kematian. Ibadahnya banyak. Karena kalau kita hitung nih, kita memper-peran, menjujur-jujuran, ibadah yang kita kerjain sama non ibadah sama bukan ibadah banyakan mana? Dari 24 jam. Nah, karena kita adu dah gini aja biar gampang dah. Mana banyakan tidur sama banyakan ibadah gitu jadi udah. Sehari tidur berapa jam sehari? 8 jam. Udah banyak ya. Banyak 8 jam. Sholat berapa jam? Bayang. Mending amat pakai jam-jaman sebayang. Subuh berapa menit? 5 menit. Taruh dah canggih banget 5 menit dah nih. Kita pukul rata aja 5 menit semuanya dah. Berarti kan kali 5 waktu. Berarti berapa menit? 25 menit. Tadi tidur berapa jam? Lah itu ngadunya bagaimana kita ngadunya? Apa yang mau kita adu? Udah gitu pede banget lagi, ya Allah masukkan saya ke dalam surga, kata Allah. Lalu tekis banget lu tidur lu sama sholat lu, banyakan tidur lu, pakai minta apa kita? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal, ya Allah aku minta ridhomu, kata Allah. Gue mau bilang ridho, banyakan tidur lu. Coba bagaimana, coba gitu. Pikirin itu. Kemudian wa inhimalud dam'i inda dzikril akhirah. Kalau ada orang yang membahas masalah akhirat, kemudian telinganya mendengar, itu masuk ke dalam hatinya sehingga membuat air matanya menangis. Kita mah disampaikan ayat neraka nyengir, Ustaz udah gak ada pengaruhnya di kita mah udah gak ada bekasnya sama sekali di hati kita tuh. Nasihat-nasihat tentang akhirat tuh gak ada itu. Gak ada sedih-sedihnya pisan, gak ada nangis-nangisnya pisan. Nah itu tanda-tandanya kalau kita pengen tahu hati kita bercahaya atau enggak, gampang tadi. Ada 3. Satu apa yang pertama? Yang pertama apa tadi? Memandang dunia dengan pandangan yang kecil. Dunia mah kecil. Yang kedua tadi apa? Dia merasa umurnya pendek, dia merasa diintai malaikat maut sehingga dia mempersiapkan amal untuk menyambut kematiannya. Yang ketiga apa tadi? Kalau disebut-sebut urusan akhirat, matanya langsung meneteskan air mata. Itu ya. Jadi orang-orang yang lisannya berzikir istiqomah diambil alih oleh hatinya, kemudian hatinya berzikir dengan terpisah, bahkan itu dia zikir hatinya lebih kuat dari lisannya. Bukan hanya itu, wa yukashafu minal lataifur rabbaniyah, kelembutan ketuhanan pun mulai tersingkap. Wa yaridu alaihi minal waridatil ghaibiyah, waridat ghaibiyah mulai bermunculan. Waridat ghaibiyah, kalau gaib jelas ya,
Kalau goib artinya apa goib? Goib itu artinya apa sih goib? Nggak kelihatan dah. Nah tinggal waridat nih, waridat goibiyah. Ada wirid, ada warid. Dengerin deh, ada wirid, ada warid. Beda apa doang tuh? Wa itu dong ya. Wa. Ada wirid, ada warid. Wa-nya panjang, warid. Wirid itu apa wirid? Selama ini kita beranggapan wirid itu bacaan. Betul? Lu wirid apa sih? Mulut lu memecom aja, mulut lu komat kamit aja, apa sih lu wiridin? Bukan itu. Yang disebut wirid adalah amal kebajikan, amal soleh yang dikerjakan secara istiqomah. Pekerjaannya khusus, dikerjakannya pada waktu yang khusus dengan jumlah yang khusus, itulah yang disebut wirid. Saya tiap bulan sedekah, tiap bulan 1000 ke Wahdi Center, tiap bulan, kagak kurang, kagak lebih, rutinan di bulanan tuh, itu namanya disebut wirid. Saya saban hari duha 2 rakaat, nggak lebih. Ya, kalau dikurangin kagak bisa, emang berapa satu? Pokoknya istiqomah dia 2, tahajudnya 2, serba 2 semuanya. Tapi dikerjain terus menerus istiqomah, maka itu disebut dengan. Jadi kalau ditanya sama orang, apa wiridan lu? Beda-beda. Wiridan saya sedekah, wiridan saya duha, wiridan saya tahajud, wiridan saya senyum, wiridan saya macam-macam. Jadi wiridan saya baca subhanallah, wiridan saya tahlil. Jadi bukan cuma bacaan doang wirid itu, paham ini? Paham ya? Itu salah kaprah itu di situ. Setelah wirid kita, amal soleh kita yang kita kerjakan itu istiqomah, si wirid ini ibaratnya pohon, maka dia akan berbuah, buahnya itu disebut warid. Paham? Paham ya? Paham. Jangan ngarepin warid kalau enggak punya wirid. Kira-kira jujur, siapa yang punya wiridan khusus dari udah berapa tahun? Angkat tangannya. Udah ngerti kan wirid tadi? Udah ngerti wirid? Udah ngerti? Siapa yang udah punya wirid setahun? Ini ditanya nyengir semua nih, jadi meragukan mukanya ini. Mau karomahnya mau, gawenya agak mau. Kapan menjadi walinya ente? Ini ngarepin karomah doang. Kapan benernya? Ayolah. Apa aja, nggak mesti gede deh. Orang kita mah kalau gede juga kebanyakan mikirnya. Kita mah apa juga kalau gede mah kebanyakan mikirnya. Udah yang kecil-kecil aja, yang penting apa? Istiqomah itu yang mahal. Kayak gitu. Nah, kalau orang yang punya wirid dan wiridnya itu terus diolah sama dia, wa yaridu alaihi minal waridatil ghaibiyah, maka akan diberi oleh Allah waridat gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kemudian wa yahiju alaihi minal anwaris saniyah, hatinya berkemilauan dengan cahaya-cahaya yang agung. Ma yastagriquhu anis sifatil basyariyah, sehingga melenyapkan dirinya dari sifat-sifat kemanusiaan, sehingga sifat-sifat kemanusiaan yang ada dalam dirinya lenyap, hilang. Ini kita jangan mikirin ini dulu nih, kita terbalik, mumpung di Idul Adha nih. Hikmah berkorban adalah bukan menyembelih hewan binatang potong, bukan. Hakikat kita berkorban adalah kita menyembelih nafsu-nafsu hewani yang ada di diri kita. Itu hikmah hakikatnya berkorban. Kalau motong binatang doang, siapa juga bisa. Kalau binatang kambing, sapi, onta yang dipotong doang, orang kaya paling jago dia nanti. Duitnya banyakan dia, ya kan? Nah, tapi kalau orang-orang yang memahami hakikat berkorban adalah nafsu hewani yang ada dalam dirinya dikorbankan. Sifat tamaknya, sifat rakusnya, sifat serakahnya, sifat zalimnya, gak peduli sama orang, itu sifat-sifat binatang
Di bulan Idul Adha kemarin kita sembelih itu semua, maka hilanglah sudah sifat kebinatangan kita. Kita latih lagi nih pakai wirid-wirid nih tadi nih. Yang tadinya sifat binatang kita udah hilang, kita hantam pakai wirid. Sekarang naik kelas nih kita, apa yang hilang? Sifat apa yang hilang? Sifat manusianya hilang. Nah, kita mau bahas ini, mau bahas masalah yang nafsu hewani dulu tadi. Nah, di kita masih ada nafsu hewani nggak? Banyak. Berarti nggak usah dibahas masalah menghilangkan sifat manusia kita, nggak usah dibahas. Percuma. Buang dulu sifat-sifat hewan yang ada di diri kita. Udah lulus, baru kita berupaya dengan apa tadi? Melenyapkan sifat-sifat kebasyarian kita, kemanusiaan kita. Kita buang dikit-dikit. Seperti mengurangi nafsu syahwat kita. Kurangin mulai. Sebab semuanya ini ada ininya nih. Ada penariknya nih. Mata daya penariknya apa? Pandangan. Telinga daya tariknya apa? Pendengaran. Hidung daya tariknya apa? Penciuman. Itu kan udah nempel di kita. Sifat manusia kita itu. Kita tuh orangnya penasaran. Begitu ada kejadian di luar rame-rame nih. Ngeliat gak kita? Urusan kita sama itu apa coba sebenarnya? Nggak ada kan? Itu sifat manusia kita itu. Bawaannya penasaran, pengen tahu aja, kepo sama orang. Itu kita tuh. Tapi kalau dia nanti udah hilang sifat basyariahnya, dia udah gak mikirin orang lain, yang dia pikirin hanya dia dengan Allah. Itu aja. Makanya dalam dunia Thariqah, dalam dunia Sufi ada istilah uzlah. Apa itu uzlah? Nyepi. Dia nggak kemana-mana, nggak keluar, ngapain? Dia mau mengasingkan diri. Kayak begitu. Kemudian menghilangkan, melenyapkan sifat-sifat kemanusiaan. Wa yuraqihi ilal maqamatil aliyah. Kemudian mengangkat martabatnya ke tingkat yang tinggi dan mulia. Wa yafuza bil karamat, saat itulah dirinya akan memperoleh karomah. Karomah itu apa? Bahasa Indonesianya apa karomah? Hah? Kemuliaan. Di kita ini kalau ngomong karomah, tapi bayangan kita tuh ke one second. Nih kalau kita ngomongin karomah nih, one second, siapa lagi? Ustaz, kan Ustaz. Pokoknya yang aneh-aneh lagi. Bisa ngebaca hati orang, wah karomahnya. Bisa jalan di atas air, karomah. Bisa terbang, karomah. Karomah kalau secara bahasa artinya apa? Kemuliaan. Dan Rasulullah kemuliaannya apa? Akhlak. Rasulullah yang dipuji sama Allah, mukjizatnya apa akhlaknya? Yang dipuji sama Allah di Quran. Wa innaka la'ala khuluqin, yang dipuji sama Allah akhlaknya apa kejayaannya Rasulullah? Akhlaknya. Maka akhlak juga min babil karomah, bagian dari karomah. Kalau kita dikasih akhlak yang baik oleh Allah, itu karomah mahal itu. Mahal itu akhlak yang bagus itu. Syukurin itu. Kayak begitu. Ini udah setengah jam. Insya Allah kita lanjutkan kembali di bulan yang akan datang. Sehat panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.